Baik, perkenalkan nama saya Nugra Tangkedatu dengan NIM 224611118. Dan di kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai tentang cara belajar kecerdasan buatan dan metrik performa metode pembelajaran AI. Pertama, cara belajar kecerdasan buatan. Supervised learning. Supervised learning adalah metode belajar mesin yang menggunakan data berlabel. Artinya, setiap contoh data punya input dan jawaban yang benar atau label yang sudah diketahui. Model dilatih untuk mempelajari hubungan antara input dan label sehingga bisa memprediksi label baru untuk data yang belum pernah dilihat. Di bagian kiri terlihat data latih yang sudah memiliki kabel seperti apel hijau, apel merah, dan ceri. Di bagian kiri terlihat data model AI belajar dari contoh berlabel tersebut, warna dan bentuk buah. Setelah memproses belajar di bagian kanan, model mampu mengklasifikasikan data baru dan memberi label yang benar. Apel hijau, apel merah, atau ceri. Intinya, supervised learning adalah metode pembelajaran AI yang belajar dari data berlabel agar dapat memprediksi atau mengklasifikasikan data baru dengan tepat. Implementasi di dunia nyata, mobil Tesla otomotif atau autopilot menerapkan supervised learning untuk mendeteksi objek real time seperti pejalan kaki, kendaraan, dan tanda jalan dari kamera mobil. Sistem lane detection dan pengenalan wajah pada kendaraan otonom dilatih agar ribuan gambar berlabel ini mendukung navigasi aman di lingkungan nyata. Unsupervised learning. Unsupervised learning adalah metode pembelajaran tanpa label, di mana data hanya berisi fitur atau input tanpa jawaban yang benar, dan model diminta menentukan pola, kelompok, clustering, atau struktur tersembunyi sendiri. Tujuannya bukan memprediksi label, tetapi memahami struktur data seperti mengelompokkan atau mendeteksi anomali. Ya, di bagian kiri kita lihat data hewan yang belum memiliki label. Tupai, rubah, dan burung hantu. Artinya, data tidak memiliki label. Model tidak diberitahu mana tupai, rubah, atau burung hantu. Semua data masuk dalam kondisi mentah. Inilah ciri utama unsupervised learning. Tanpa jawaban benar. Dua training proses pembelajaran model. Di bagian tengah terdapat roda gigi yang melambangkan proses training. Artinya, model AI menganalisis data sendiri, mencari kemiripan ciri, warna, bentuk, ukuran, dan pola. Tidak ada campur tangan manusia dalam memberi label. Outputnya atau hasil pemrosesan, setelah diproses, model menghasilkan representasi data ditunjukkan dengan grafik vektor warna. Setelah data dianalisis dan dipetakan berdasarkan kemiripan, model siap melakukan pengelompokan atau clustering.
hasil cluster pengelompokan data di bagian kanan terlihat data sudah terpisah ke beberapa kelompok. Kelompok tupai, kelompok rubah, dan kelompok burung hantu. Implementasi di dunia nyata, sistem keamanan seperti CCTV menggunakan unsupervised learning untuk mendeteksi objek aneh dalam feed video real time melalui clustering pola gerakan atau bentuk di manufaktur, analisis gambar produk mendeteksi cacat tanpa data berlabel dengan mengidentifikasi outlier visual pada lini produksi. Ketiga itu reinforcement learning atau RL adalah metode di mana sebuah agen belajar dengan cara mencoba berbagai aksi di suatu lingkungan atau environment, lalu mendapat hadiah, reward, atau hukuman, punishment, dan tujuannya adalah memaksimalkan total reward jangka panjang. Belajar terjadi melalui trial and error. Agen mengingat pengalaman mana yang menghasilkan reward tinggi dan memperbaiki strategi atau polisi. Nah, di bagian kiri terlihat data mentah. Artinya, informasi awal diterima sistem belum ada keputusan atau label. Digunakan kondisi awal atau state. Yang kedua, bagian bawah tengah terdapat agent. Agent adalah AI yang bertindak agar bertugas memilih data atau memilih tindakan atau aksi. Agen belajar dari pengalaman. Yang ketiga, environment atau lingkungan. Di bagian tengah terdapat environment, artinya tanpa agen berinteraksi, lingkungan merespon setiap aksi. Agen menentukan apakah aksi tersebut baik atau buruk. Yang keempat, step, action, reward dalam proses. State, kondisi lingkungan saat ini. Action, black action, best action, tindakan yang dipilih agent, best action. Reward nilai umpan balik dari lingkungan. Artinya, jika aksi benar, reward positif. Jika aksi salah, reward kecil atau negatif. Agen menggunakan reward untuk belajar. Kelima, selection of algorithm. Bagian ini menunjukkan proses pembelajaran. Artinya, agen memperbarui strategi atau kebijakan atau polisi. Mencari cara mendapatkan reward maksimal. Proses dilakukan berulang-ulang. Di bagian kanan terlihat hasil akhir. Artinya, agen sudah belajar dengan baik. Keputusan yang dihasilkan makin optimal. Pola atau tindakan terbaik terbentuk. Kesimpulannya, gambar ini menunjukkan bahwa reinforcement learning bekerja dengan cara agen menerima kondisi atau state, lalu agen memilih aksi, lingkungan memberi reward, agen belajar dari reward, proses diulang hingga hasil optimal. Implementasi di dunia nyata menunjukkan bahwa sistem rekomendasi film bekerja dengan prinsip reinforcement learning, di mana sistem belajar
dari interaksi pengguna secara berkelanjutan. Setiap rekomendasi yang diberikan dianggap sebagai aksi, sedangkan respon pengguna seperti menyukai, menonton, atau mengabaikan konten berperan sebagai reward. Dengan menganalisis kesamaan konten dan umpan balik pengguna, sistem secara bertahap memperbaiki strategi rekomendasi sehingga film yang ditampilkan menjadi semakin sesuai dengan minat dan preferensi pengguna. Yang kedua, metrik performa metode pembelajaran AI. Supervised Accuracy, Precision, Recall. Akurasi adalah ukuran seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan dengan seluruh data yang diuji. Contohnya, jika nilai akurasi tinggi berarti model sering memberikan prediksi yang benar. Cocok digunakan jika jumlah data seimbang antara kelas positif dan negatif. Rumusnya, akurasi sama dengan jumlah prediksi benar per total data. Kedua, presisi. Definisi dari semua prediksi positif model, beberapa persen yang benar-benar positif. Penting ketika salah, false positif, mahal. Misalnya menuduh orang sehat sebagai sakit. Contohnya model bilang 20 orang sakit, tetapi hanya 15 yang benar-benar sakit. Presisiannya 15 per 20 sama dengan 75%. Rumusnya, precision sama dengan true positif plus false positif. Dari semua data yang diprediksi positif oleh model, beberapa benar-benar positif. Precision menilai ketepatan hasil prediksi positif. 3. Recall sensitivitas. Definisinya dari semua kasus positif sebenarnya beberapa persen yang berhasil dideteksi model sebagai positif. Penting ketika tidak boleh banyak melewatkan kasus positif. False negatif, misalnya deteksi kanker. Contoh, sebenarnya ada 30 orang sakit. Modelnya hanya menangkap 24 recall sama dengan 24 per 30, yaitu 80%. Matrik performa metode pembelajaran AI. Supervisor, Silhouette Score, dan Davis-Bouldin Index. Silhouette Score adalah ukuran untuk menilai seberapa baik hasil clustering atau pengelompokan data, khususnya pada metode unsupervised learning seperti K-means. Artinya, Silhouette Score mengukur kedekatan data dengan klusternya sendiri, jarak data terhadap kluster lain. Nilai Silhouette Score berada di antara 1 sampai 1. Mendeteksi satu clustering sangat baik atau cluster jelas terpisah. Mendekati 0, clustering saling tumpah tinggi. Negatif, data saling masuk cluster. Nah, grafik pada gambar menunjukkan perubahan nilai Silhouette Score terhadap jumlah cluster K yang digunakan untuk menemukan jumlah cluster optimal atau nilai skornya tinggi.
Davis-Blandin Index atau DBI. Davis-Blandin Index atau DBI adalah metrik evaluasi pada clustering unsupervised learning yang digunakan untuk menilai seberapa baik hasil pengelompokan data. DBI mengukur kerapatan cluster, seberapa rapat dengan data dalam satu cluster, memisahkan antara cluster, atau seberapa jauh cluster satu dengan yang lain. Nilai ciri pentingnya, nilai DBI semakin kecil, clustering semakin baik. Nilai besar menunjukkan clustering saling tumpang tindih atau kurang terpisah pada grafik. Jumlah cluster terbaik adalah saat ini nilai DBI paling rendah karena menandakan clustering paling optimal atau rapat dan terpisah jelas. Metrik performa metode pembelajaran AI. Reinforcement, cumulative reward, dan average reward. Cumulative reward adalah matriks dalam reinforcement learning yang menunjukkan total reward yang dikumpulkan agent selama satu episode atau periode waktu tertentu. Intinya, menggambarkan akumulasi seluruh reward yang diterima agent. Diibaratkan sebagai total poin yang diperlu agent selama bermain atau belajar. Semakin besar cumulative reward, berarti strategi atau polisi agent semakin baik dalam jangka panjang. Penjelasan grafik itu sumbu X ini adalah jumlah episode atau decision epochs. Kurva yang terus meningkat menandakan agent terus memperoleh reward. Garis tertinggi menunjukkan algoritma atau strategi agent yang paling optimal. Perbedaan antara garis menunjukkan perbandingan performa beberapa metode. Kesimpulannya itu, cumulative reward digunakan untuk menilai keberhasilan total agent, cocok untuk melihat efektivitas strategi dalam jangka panjang, bukan per langkah seperti average rewards. Average reward atau reward rata-rata adalah matriks evaluasi dalam reinforcement learning yang digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja agent selama proses pembelajaran. Average reward menunjukkan rata-rata imbalan yang diterima agent. Average rewards menunjukkan rata-rata imbalan yang diterima agent pada setiap langkah atau episode. Nilai ini diperoleh di total reward yang dikumpulkan dibagi dengan jumlah langkah per episode. Pada grafik, sumbunya menunjukkan jumlah iterasi proses belajar agent. Lalu menunjukkan nilai average reward. Garis yang terus meningkat dan stabil menandakan agent semakin mampu mengambil keputusan yang baik. Perbedaan garis menunjukkan perbandingan performa beberapa algoritma reinforcement learning. Kesimpulannya, semakin besar dan stabil nilai average reward, maka kebijakan polisi agent semakin optimal dan proses pembelajaran berjalan dengan baik. Kesimpulannya, supervised learning memanfaatkan data berlabel untuk memprediksi akurat seperti
deteksi spam email, dan diagnosis medis. Dievaluasi dengan akurasi precision dan recall melalui confusion matrix. Unsupervised learning menemukan pola tersembunyi dalam data tanpa label seperti segmentasi pelanggan, diukur oleh Silhouette score. Nilai tertinggi sama dengan cluster rapi, dan Davis-Bond Index atau nilai rendah sama dengan pemisah baik. Reinforcement learning mengoptimalkan keputusan melalui trial and error di lingkungan dinamis seperti robotika dan kendaraan otonom dengan cumulative reward dan average reward, menunjukkan kualitas kebijakan agent. Ketiga, metode saling melengkapi. Supervised untuk memprediksi struktur, unsupervised untuk mengeksplorasi data, dan reinforcement untuk mengambil keputusan adaptif, membentuk fondasi lengkap aplikasi AI practice. Sekian presentasi PPT saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan atau menambahkan gambar. Terima kasih.